الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله هو الله يا حق يا جلال أنت ربي. هو الله هو الله هو الله هو الله يا حق يا جلال أنت ربي. هو الله هو الله هو الله هو الله يا حق يا جلال أنت ربي. هو الله هو الله هو الله هو الله يا حق يا جلال أنت ربي. هو الله هو الله هو الله هو الله يا حق يا جلال أنت ربي. هو الله هو الله هو الله هو الله يا حق يا جلال أنت ربي. هو الله هو الله هو الله هو الله يا حق يا جلال أنت ربي. هو الله هو الله هو الله هو الله يا حق يا جلال أنت ربي. هو الله هو الله هو الله هو الله يا حق يا جلال أنت ربي. هو الله هو الله هو الله هو الله يا حق يا جلال أنت ربي. هو الله هو الله هو الله هو الله يا حق يا جلال أنت ربي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل فخر رضوان علينا وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدينا. اللهم انصرنا فخر رضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدينا. اللهم انصرنا فخر رضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدينا. بسم الله. اللهم إني أسألك بنورك السابق الخير بقدرتك الحق بشفاعتك المعروف يا ودود يا ودود يا ودود بسره البركة. حامين 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 كن فيكن برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصود ورضاك مطلوب. أعطني محبتك وبقربك وبالنفس وبمعرفتك الكريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, Ya Rabbuna, detik dan saat ini bersama keluarga kami, kembali kami bersimpuh di kaki-Mu, kembali kami bersujud di hadirat-Mu ya Allah.
Semata-mata kami mohon ampunan atas segala dosa dan kezaliman kami. Ya Rabbana, ya Allah, berkahi silaturahim di malam ini. Mohon Kau berkahi hati kami dengan cahaya hikmah-Mu ya Allah, agar apa yang kami ucapkan, apa yang kami saksikan, apa yang kami dengarkan, apa yang kami rasakan, dan apa yang kami alami betul-betul menjadikan kami semakin dekat kepada-Mu. Tak ada yang kami cari dan tuju dalam tolabul ilmi, dalam silaturahim di malam ini, kecuali hanya Engkau ya Allah, kecuali hanya ridho-Mu ya Allah. Bimbing zahir batin kami, bimbing zahir batin kami dan keluarga kami, lindungi zahir batin kami dan keluarga kami, berkahi dengan ilmu nafi sebagai bekal dan modal kami di dalam menggapai ridho-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam, Toha sallallahu ala Muhammad, ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghaib. Rabbana ya ilahana wal tuhbina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amto ya'il kaf ha ya ain sad, birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya yang kami harapkan doa dan restunya. Khusus wabil khusus kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga khususnya beliau yang guru kita, Eyang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam, yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala wa zahiran wa batinan. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi keluarganya, putra-putrinya, keturunannya, dengan kebahagiaan dan kemuliaan yang hakiki, dan semoga disatukan seluruh murid dan jamaahnya, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan juga kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Fadholi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para pembina Majelis Taklim At-Tadhkir yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, khususnya saudara kita yang jauh-jauh hadir dari Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, keluarga besar Majelis Taklim dan juga Ponpes Terpadu At-Tadhkir Kaliaren rahimakumullah. Syukur tasyakur kembali bersama-sama kita haturkan dari hati kita yang paling dalam, dari rasa kita yang paling dalam, yaitu rasa terima kasih kita, rasa syukur tasyakur kita keharibaan Allah sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih sayang, setiap saat dan detik mencurahkan Rahman dan Rahimnya, setiap saat dan detik menjaga kita, setiap saat dan detik membimbing dan menyelamatkan kita. Maka mari kita ikrarkan bersama-sama rasa syukur tasyakur kita di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan dohir batin sehingga mampu mewujudkan perjuangan Rasulullah di dalam kehidupan kita, tidak hanya mengaku sebagai umat Rasulullah, tetapi juga mampu menghidupkan akhlak dan budi pekerti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah di depan beliau sesepuh kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Fadholi sudah memberikan wawasan pandangan, memberikan nasihat, memberikan fatwa-fatwa kepada kita semua yang alhamdulillah begitu jelas dan gamblang tentang pentingnya beriktikad dalam kehidupan. Apa yang telah disampaikan oleh beliau sesepuh kita semoga betul-betul masuk di dalam zahir dan batin kita, dan tentunya kita mampu mewujudkan di dalam kenyataan, di dalam perjalanan hidup kita, yaitu pentingnya membawa niat dan juga iktikad. Pentingnya menjaga angan di dalam hati kita. Sebelum kita melangkah, sebelum kita berjalan, tentunya harus berbekal dengan niat dan iktikad yang benar. Maka sesungguhnya manusia akan mendapatkan apa yang diiktikad, apa yang menjadi niat dan juga iktikadnya. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini adalah nasihat
dan juga hadis Rasulullah, dan diteruskan disambungkan oleh nasihat para soleh, para wali Allah. Maka sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan manusia itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Terang-terangan Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan firman di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis Qudsi, tentang bagaimana Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Gusti Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Apa makna prasangka hamba? Keyakinan seorang hamba. Kalau kita berprasangka meyakini bahwa Allah itu maha besar, maka akan terasa betul kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita berprasangka dan meyakini bahwa Allah itu adalah segala-galanya, Allah itu adalah zat yang maha perkasa dan digdaya, Allah itu zat yang maha menolong. Kalau kita yakin menerima kebesaran Allah dengan besarnya hati kita, kebesaran hati kita menerima keagungan dan keakbarannya Allah, akan hadir dalam diri kita, terasa betul di dalam rasa kita, di dalam perjalanan hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka sudah lengkap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sempurna apa yang diberikan, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Sudah sempurna risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat Al-Qur'anul Karim. Sudah jelas tentang siapakah Tuhan kita, siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan di dalam Al-Quran dan juga sabda Rasulullah betapa Allah Tuhan kita, Allah yang kita sembah ini adalah Tuhan semesta alam. Allah yang kita sembah adalah Allahu Ahad, Allahu Somad. Allah yang kita sembah adalah zat yang memiliki, menggenggam kehidupan kita. Kekuasaan Allah, walillahil masriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dan banyak lagi keterangan-keterangan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis Rasul tentang siapa Allah yang kita sembah ini. Maka kembali kepada pribadi kita masing-masing, bagaimana keyakinan kita, bagaimana tentang prasangka kita akan Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang benar. Kalau kita yakin bahwa Allah ini adalah zat yang maha menolong, zat yang setiap saat dan detik mengawasi kita, menjaga kita, yakin akan kita rasakan betapa Allah itu memang maha menolong. Di setiap kesulitan kita akan hadir pertolongan Allah, di setiap kebimbangan kita akan hadir cahaya Allah yang menjadikan kita tetap berada di jalan yang benar. Tetapi sebaliknya, di saat manusia berprasangka Allah itu adalah Tuhan yang bisa benar, bisa tidak, walaupun lisannya la ilaha illallah, walaupun akalnya berpikir tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, tetapi prasangka itu di dalam hati, prasangka itu di dalam jiwa manusia, di dalam rasa manusia. Tatkala kita la ilaha illallah hanya di dalam ucapan dan akal kita, tidak mampu menembus di dalam sanubari kita, maka kita akan kesulitan menemukan keagungan dan kebesaran Allah.
kita akan kesulitan di dalam menemukan Tuhan yang benar, menemukan kemahaperkasaannya Allah, menemukan kemahadikdayaannya Allah. Kesulitan. Lesannya Allahu Akbar sekencang mungkin, tetapi tidak mampu menggetarkan jiwanya. Kenapa jiwanya enggak mampu bergetar? Sebab tidak yakin akan keagungannya Allah. Man arafa ayya'lama manzilatahu indallah falyamal manzilatallahu fi qalbihi falyamal manzilatallahu fi hayati. Barang siapa ingin mengetahui di mana dia, di mana makom dia, di mana tempat dia di hadapan Tuhannya, maka lihatlah di mana engkau meletakkan Allah di dalam kehidupanmu, di mana engkau berprasangka atas Allah di dalam hatimu. Ini keterangan yang sangat jelas. Kalau kita ingin tahu di mana sebetulnya makom kita di hadapan Allah, maka lihatlah bagaimana kita menempatkan tentang ketuhanan, menempatkan Allah di dalam kehidupan kita. Nomor satukah sesuai dengan Qul huwallahu ahad, ataukah nomor sekian? Kembali ke pribadi masing-masing. Kalau basa Jawa Gusti Allah kita anggap apa? Ini oke, ngantuk Bu. Nak basa Jawa awake dhewe niku ngreken Gusti Allah ki apa? Niku sesuai zon abdi, sesuai prasangka. Gusti Allah ki apa to dene nggone urip niki lho Gusti Allah niku apa? Niku kembali ke pribadi masing-masing. Dan disinilah tes keyakinan, tes ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor berapa Allah itu? Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai manusia, Allah itu adalah zat Tuhan yang maha ahad, nomor satu. Mboten wonten kalih tiga. Maka Gusti Allah ngendika kul, katakan, kita menjawab Allahu ahad. Allah pangeran kula, Allah maha tunggal, Allah maha satu. Apa maknanya? Betul-betul tentang ketuhanan, tentang ketauhidan itu di atas segala-galanya. Tidak ada urusan yang paling penting, tidak ada urusan yang nomor wahid, nomor satu, kecuali urusan tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada 1000 panggilan, ada 100 panggilan, ada 10 panggilan, maka panggilan yang pertama kali yang kita pilih adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauhid itu tidak hanya ikrar di dalam lisan, tauhid itu tidak hanya tulisan, tauhid itu pembuktian di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam rasa kita, dan dibuktikan di dalam langkah. Apa bukti manusia yang bertauhid? Bukti manusia yang la ilaha illallah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nopo takwa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhid. Ikrar sekeras sekencang apapun, kalau tidak ada pembuktian berarti peluru kosong. Bersumpah tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, tetapi kita dipanggil waktu subuh, kita milih tidur. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih memilih panggilan hawa nafsu. Disinilah tes ketauhidan yang menilai malaikat Raqib dan Atid, yang menanyakan malaikat Munkar dan Nakir, merbuka siapa Tuhanmu.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini hikmah yang besar di bulan Dzulhijjah yang tentunya kita sudah paham bahwa di bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat bersejarah, yaitu bulan di mana beliau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lulus sukses dalam menerima ujian tauhid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layak dan pantas beliau Nabi Allah Ibrahim menerima titel Abu Tauhid, menerima gelar bapaknya tauhid. Sebab dari perjalanan beliau Nabi Allah Ibrahim dari lahir sampai wafat penuh dengan ujian ketauhidan, kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beliau dari awal perjalanan, dari lahir Nabi Allah Ibrahim kecil, Nabi Allah Ibrahim dewasa atau muda, betul-betul mencari siapa Tuhan yang benar. Hatinya, rasa dari Nabi Allah Ibrahim tergerak. Tentunya aku bernafas, aku hidup, ada yang menghidupkan. Aku berada di bumi, tentunya ada yang menciptakan. Siapa Tuhanku? Maka proses pencarian disejarahkan oleh baginda Rasul. Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan bulan, menatap rembulan, oh ini Tuhan. Karena punya cahaya yang terang, bertemu dengan matahari, menyaksikan matahari, oh ini Tuhan. Dengan bintang pun demikian, tetapi menjadikan Nabi Ibrahim tidak meyakini itu Tuhan, karena ternyata matahari pun sirna di waktu malam, rembulan bintang pun sirna cahayanya tatkala hadir waktu siang. Tuhan tidak mungkin sirna, Tuhan tidak mungkin hilang. Bagaimana beratnya baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam naik gunung, turun gunung, berjalan kaki, menelusuri, menapak di muka bumi, mencari tentang kebenaran Tuhan yang Maha Hak, mencari Tuhan yang benar. Di puncak pencariannya, maka Allah hadir, Allah menampakkan diri, Allah hadir kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah mendidik kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tentang Tuhan yang benar. Innani annallahu la ilaha illa anna. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali hanya Aku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hikmah yang pertama. Kemudian setelah Nabi Allah Ibrahim betul-betul yakin bahwa Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mendapatkan mandat, mendapatkan perintah, tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan Tuhan-Tuhan yang salah, yaitu berhala-berhala di waktu itu. Bagaimana berhala dihancurkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuhan-Tuhan palsu dihancurkan. Setelah Tuhan palsu ini dihancurkan, Nabi Allah Ibrahim berdakwah untuk menyampaikan kebenaran risalah tauhid kepada rakyat, kepada masyarakatnya, khususnya kepada Raja Namrud. Dan disitulah pertentangan demi pertentangan sampai Nabi Allah Ibrahim ditangkap dan dipanggang di bara api. Saudaraku rahimakumullah, konsekuensi di dalam mempertahankan keyakinan, harga yang ditebus di dalam menegakkan kalimat tauhid, Nabi Allah Ibrahim disiapkan, dihukum oleh Raja Namrud, dibakar hidup-hidup. Di saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan dilempar di bara api yang sudah menyala berkobar-kobar, Rasulullah dalam hadisnya menerangkan, malaikat Jibril menghampiri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
alaihissalam. Wahai Nabi Allah Ibrahim, wahai Khalilullah, jika engkau berkenan, aku akan menolongmu, menyelamatkan paduka Nabi Allah Ibrahim dari api yang membara ini. Perkenankan aku Jibril sahabatmu untuk menolong, menyelamatkan engkau dari kezaliman Namrud. Itu bukan iblis, sabda Rasulullah, itu bukan setan, tetapi itu adalah penghulu daripada malaikat. Itu adalah malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Apa jawab dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Alhamdulillah, terima kasih wahai sahabatku, wahai malaikat Jibril, terima kasih. Tetapi sesungguhnya aku Ibrahim adalah hamba Allah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah aku mohon pertolongan. Jikalau aku itu selamat, maka yang aku harapkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril menawarkan pertolongan, dijawab oleh Nabi Ibrahim adalah cukup Allah lah penolongku, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah Nabi Allah Ibrahim menjawab hal yang demikian, maka beliau malaikat Jibril menangis. Beliau malaikat Jibril bersyukur, bertasbih, bertakbir kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, ternyata memang benar. Begitu mulianya hambamu Nabi Allah Ibrahim, begitu lurusnya tauhid hambamu Nabi Allah Ibrahim, engkau mengutus aku untuk menguji, menawarkan pertolongan, tetapi beliau Nabi Allah Ibrahim tetap setia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata malaikat Jibril hadir ini untuk menguji Nabi Ibrahim, padahal malaikat yang mau menolong. Jawaban Nabi Ibrahim, kalau memang Allah yang berkehendak, maka tentunya pertolongan Allah yang aku harapkan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah tauhid. Saudaraku rahimakumullah, maka seluruh pelajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim telah diterima oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah diajarkan kepada kita sebagai muslim, pengikut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu hadis lagi, di saat Nabi Allah Ibrahim berada dilempar di dalam api yang membara, di dalam api yang membludak, maka di situ ada dua makhluk. Diceritakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, ada dua hewan, dua makhluk. Yang pertama adalah semut. Maka di mana pemimpin daripada semut memerintahkan semut-semut itu untuk mengambil air, karena semut tidak punya alat untuk mengambil air, maka semut ini diceritakan oleh Rasulullah mengambil air dengan mulutnya, mendekati api yang membara, dan jelas tidak imbang antara besarnya semut dengan api yang membara. Maka semut mondar-mandir ngambil air, kemudian menyemburkan air dari mulutnya, berniat untuk memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Tetapi tentunya itu usaha yang mustahil menurut akal, karena semut sekecil itu apinya segede rumah.
Dan di sini innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, di dalam sabdanya, dengan etikat baik semut itu maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluknya yang bernama semut. Namanya diabadikan di dalam nama surat Al-Qur'an. Karena niatnya, walaupun niatnya ini tidak bisa merubah dari peristiwa itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menghargai niat baik. Maka pelajaran bagi kita, tetaplah hati kita itu berhusnuzon, berbaik sangka. Tetaplah hati kita itu setiap saat dan detik tentunya berpihak kepada kebenaran. Walaupun kita belum mampu berbuat apa-apa, tetapi tetaplah hati ini berdoa tentang kebaikan. Ya Allah, berkahi masyarakatku. Ya Allah, bimbing saudaraku. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan yang kedua adalah cicak atau cecek. Begitu melihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masuk di dalam api, betapa senangnya cecak ini. Dia kumpulkan teman-temannya, kemudian meniup api dari mulutnya, berharap apinya cepat besar, bertambah besar, dan secepatnya membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka sabda Rasulullah mulai detik saat itu, cecak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang niat. Walaupun apa yang dilakukan oleh binatang cicak ini nggak bisa merubah keadaan, udara atau angin yang ditiupkan dari mulut cicak pun nggak bisa menambah api itu besar. Tapi karena dia sudah niat membela keburukan, membela kebatilan, dan memusuhi kebenaran, maka cicak dimasukkan dalam golongan yang dilaknat oleh Allah. Hidup itu adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Allah pun sesuai pilihan hamba-hambanya. Maka berlatih kita dalam pengajian, dididik guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Rebesan, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam, tentang bagaimana menjaga pilihan hidup, yaitu niat dan etikat yang benar. Harus betul-betul angan kita adalah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan setelah itu, di saat baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sukses dalam menerima ujian ketauhidan, sukses di dalam membawa masyarakatnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak pengikut, murid dan jamaah dari beliau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di puncak kesuksesan dalam perjuangan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir ujian yang terakhir, yaitu perintah Allah untuk mengorbankan putra tercintanya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ini puncak daripada ujian ketauhidan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Allah Ibrahim diperintah untuk mengorbankan anak? Karena sesungguhnya kasih sayang ayah kepada anaknya tidak terbatas. Sesungguhnya seorang bapak rela mati demi anaknya. Sesungguhnya seorang bapak rela sakit asal anaknya yang sehat. Sesungguhnya seorang bapak betul-betul menyayangi anaknya melebihi dari dirinya sendiri. Ini manusiawi. Maka disitulah yang diambil ujian ketauhidan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mengorbankan harga dirinya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan seluruh zahir batinnya di hadapan Allah ikhlas. Maka puncaknya sebagai manusia yang mempunyai keluarga diperintahkan untuk mengorbankan nanda tercinta Nabi Allah Ismail alaihi salam. Disinilah
beliau ikhlas mengorbankan Nabi Allah Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail juga anak yang soleh, ikhlas tatkala memang itu perintah dari Allah. Wahai ayahanda, aku ikhlas, maka jalankan perintah Allah. Begitu Nabi Allah Ibrahim akan mengorbankan nanda Ismail alaihissalam, malaikat hadir untuk mengganti Nabi Ismail dengan domba. Disinilah sejarah daripada Idul Kurban, yaitu Idul Adha. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tauhid beliau Nabi Allah Ibrahim begitu kuat, begitu lurus, niat dan tekad hidup hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti daripada tauhid adalah ketakwaan kita kepada Allah. Apa saja perintah-perintah Allah, maka walaupun berat akan kita jalankan ikhlas karena Allah, dan apa saja larangan-larangan Allah akan kita tinggalkan ikhlas karena Allah. Ini adalah tauhid. Dan di puncak daripada ketauhidannya adalah berkorban. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkorban, dididik, diperintah Allah untuk berkorban. Hadirnya Idul Adha, memotong hayawan, bisa unta, bisa kerbau, sapi, kambing, dan lain sebagainya, dipotong untuk dibagi-bagikan. Inilah nilai syiar yang sangat luar biasa. Tidak hanya hablum minallah, tetapi juga berbagi hablum minannas. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim lengkap, sempurna, diterima oleh beliau Nabi Allah baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam ujian bertauhid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ juga ada perintah Allah yang dinamakan zakat. Baik zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan tijarah, dan lain sebagainya. Di mana nilai syiar daripada zakat sama. Kalau Nabi Allah Ibrahim adalah dengan berkorban, menyembelih hayawan untuk dibagikan dagingnya. Kalau baginda Rasul adalah mengeluarkan zakat untuk dibagikan kepada fakir miskin dan juga yang berhak menerima. Disinilah kesempurnaan di dalam akidatul Islam, kesempurnaan risalah yang dibawa baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi mari bersama-sama kita berserah diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mampu menerima hikmah Allah, yaitu bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil pelajaran dari Idul Adha, mengambil pelajaran daripada Idul Kurban, yaitu betul-betul ikhlas di dalam bertauhid kepada Allah, dan ikhlas mengorbankan segala sifat-sifat hayawan, mengorbankan segala sesuatu yang menjadikan kita jauh dari Allah. Tidak akan mungkin kita dekat dengan Allah tanpa korban. Taqarruban ilallah, proses mendekat kepada Allah itu dengan pengorbanan. Apa yang dituntut, yang diminta oleh Allah Rabbul Izzah, mari kita berikan. Panggilan Allah, mari kita hadir. Perintah Allah dijalankan, larangan Allah kita tinggalkan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirnya Idul Adha, Idul Kurban yang dibawa oleh baginda Nabi Ibrahim, dan juga Idul Fitri yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, layak dan pantas kita bersyukur sebagai muslim, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah telah hadirkan tuntunan risalah yang luar biasa, yang begitu sempurna kembali kepada kita detik dan saat ini. Seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah, seberapa
seberapa syukur kita, seberapa besar rasa syukur kita atas hadirnya agama Islam, hadirnya baginda Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Tes case-nya di dalam perilaku, di dalam perjalanan hidup kita. Maka sudahkah kita memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Merebukah siapa Tuhan? Engkau memilih dendam atau memaafkan, itu tes ketauhidan. Engkau memilih sombong atau rendah hati, itu tes ketauhidan. Engkau memilih bakhil atau lomo, itu tes ketauhidan. Engkau memilih ingat Allah atau lupa kepada Allah, memilih mendekat kepada Allah atau memilih gerakan hawa nafsu, itu tes ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid bukan hanya diucapkan, tetapi harus ada pembuktian, yaitu la ilaha illallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling bertauhid. Siapa orang yang paling bertauhid? Orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Yaitu orang yang paling patuh kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling butuh kepada Allah, orang yang paling malu kepada Allah, orang yang paling cinta kepada Allah, dan orang yang paling rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini isinya tauhid. Dan siapa orang yang bertauhid, orang yang paling patuh kepada Allah ini? Siapa dia? Dialah umat Rasulullah Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang yang paling takut, malu, butuh, rindu dan cinta kepada Allah adalah orang yang membawa manfaat bagi orang lain. Dan sebaik-baiknya kemanfaatan adalah hidayah, petunjuk ke jalan yang benar. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan manusia yang bertauhid kepada Allah, manusia yang betul-betul mampu menyatu dengan rasanya Rasulullah, rasa takut, rasa malu, rasa butuh, rasa cinta, rindu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul menjadi manusia yang membawa manfaat bagi manusia lain, dan tentunya kemanfaatan di dalam hidayah, petunjuk menuju jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudara rahimakumullah, mari kita lanjutkan dengan sholat bersama-sama. Yang sudah batal secepatnya dipersilahkan untuk ambil wudhu.